Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kang Zainul, channel pembelajaran guru fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum Newton tentang gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun kompetensi yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Nah, indikatornya ada 1, yaitu dapat menjelaskan tentang konsep hukum Newton tentang gravitasi. 2, bisa memahami terjadinya gaya gravitasi. Dan yang ketiga, memahami konsep yang terkait dengan hukum Newton gravitasi yang terjadi dalam benda-benda langit. Kemudian yang keempat adalah memahami dan menganalisis gerak satelit. Yang kelima yaitu menyimpulkan alasan tentang hubungan antara kedudukan, kemampuan gerak-gerak planet dan kecepatannya. Oke. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi teori ini muncul? Ada beberapa tokoh yang kita kenal seperti Copernicus. Setelah Copernicus ada tokoh yang juga meneliti tentang astronomi, kemudian Johannes Kepler, dan kemudian terakhir diteruskan oleh Newton sebagai ilmuwan yang meletakkan dasar teori tentang gerak Tuhan. Nah, peta konsep yang bisa kita pahami dari hukum ini adalah gaya gravitasi Newton itu memiliki yang namanya konstanta gravitasi. Kemudian cakupannya teori tentang gaya gravitasi bumi itu meliputi gerak satelit, kemudian medan gravitasi bumi, kemudian atau percepatan gravitasi bumi, gitu ya. Sedangkan untuk penerapannya di situ ada hukum Kepler. Jadi ada dua konsep yang akan kita pelajari, yaitu Newton dan Kepler, gitu ya. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa kenapa benda itu kalau jatuh kok ke bawah, gitu ya? Atau melihat benda atau buah jatuh ke bawah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan itu bisa terjadi? Nah, jawabnya tentunya oke, betul. Ada yang namanya gaya gravitasi, ya. Nah, tapi apa sih gaya gravitasi itu? Nah, gaya gravitasi itu memiliki pengertian bahwa gejala yang muncul pada interaksi dua benda bermassa yaitu berupa gaya tarik-menarik. Dalam fisika, gaya yang berperan penting menjaga keteraturan gerak planet itu adalah gaya tarik-menarik tadi. Cakupan materi pada materi ini itu tentang hukum gravitasi universal, kemudian medan magnet, ada kecepatan satelit dan kecepatan orbit satelit. Nah, kita sekarang masuk ke hukum gravitasi universal. Setiap partikel di alam semesta memiliki saling tarik-menarik dan berbanding lurus dengan massa partikel itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya menurut Newton, atau bisa dirumuskan seperti ini. Jadi F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi dengan G itu tetapan gravitasi, kemudian R itu adalah jarak antar benda, kemudian M adalah massa benda, maka oleh Newton dirumuskan sebagai gaya yang saling tarik menarik. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, gitu ya. Nah, ingat gayanya saling tarik menarik, gitu ya. Jadi digambarkan sebagai interaksi gaya saling tarik menarik. Nah, bagaimana kalau ada dua atau lebih dari benda langit? Nah, sekarang kita lihat kalau benda itu terletak segaris lurus seperti ini, ada M1, M2, M3. Maka gaya yang muncul itu adalah seperti ini. M1 ditarik oleh M3, ya. M1 kemudian ditarik oleh M2, ada F gitu ya, F1 2 dan F
F13 atau F31 atau dibolak-balik bisa gitu ya. Nah, yang terjadi pada benda 2 juga sama, berarti benda 2 ditarik oleh benda 1, ada F2 dan 1, kemudian benda 2 ditarik oleh benda 3, ada F2 3, kemudian benda 3 ditarik oleh benda 1, kemudian benda 3 ditarik oleh benda 2. Nah, gaya interaksinya kalau digambarkan seperti itu. Maka untuk mencari resultannya berarti menganut teori resultan yang dilihat. Nah, misalkan seperti ini. Untuk F1 yang dilihat ya benda 1 saja. Untuk F2 yang dilihat benda 2 saja. Nah, itu cara mencari resultannya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau F1 ya itu. Berarti apa? Oh, plus. Berarti F12 plus F13 gitu ya. Kalau benda 2 gimana, Pak? Kalau benda 2 ya berarti yang dilihat benda 2 saja acuannya. Berarti F2 sama dengan, nah tadi itu yang kanan dikurangi yang kiri. F23 dikurangi F21. Nah, yang 3 juga begitu, mengikuti sama gitu ya. Kalau kita lihat biar membedakan, yang biru itu gaya akibat benda 1, sedangkan putih itu menunjukkan gaya akibat benda 2, dan orange menunjukkan gaya akibat benda 3. Nah, kalau bentuknya itu tidak segaris lurus atau berbentuk segitiga, maka ya menganut teori kosinus gitu ya, aturan kosinus dalam vektor gitu ya. Nah, seperti pernah kalian pelajari di pelajaran vektor, yaitu F1 dan seterusnya, akar F12 plus F13 gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang medan gravitasi. Apa itu medan gravitasi? Kalian mengenalnya biasanya adalah dengan gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, lihat arahnya. Medan gravitasi itu selalu menuju ke pusat bumi. Nah, gayanya ke Newton, sedangkan kalian mengenal gaya berat itu M kali G. Nah, kalau kita substitusikan maka menjadi seperti ini ya. Mg sama dengan G, M-nya disederhanakan, maka jadilah persamaan medan gravitasi, atau kalian mengenalnya dengan percepatan gravitasi. Nah, bagaimana kalau percepatan gravitasi itu bendanya ada di atas, Pak? Nah, maka bisa kita pahami jaraknya yang membedakan gitu ya. Kalau semakin ke atas kira-kira semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Oke, kenapa? Karena berbanding terbalik dengan kuadrat jarak gitu ya. Jadi G-nya semakin ke atas itu nilainya akan semakin kecil. Nah, gitu karena R-nya bertambah. Nah, atau bisa dibandingkan seperti ini. GA per GB atau dibolak-balik gitu ya. Nah, jadi berbanding terbalik dengan perbandingan kuadrat. Nah, perbandingan percepatan gravitasi dua buah planet gimana? Sama, berarti G-nya berbanding lurus dengan massa, berbanding terbalik dengan jarak rata-rata kuadrat. Jadi ingat, kalau yang pertama di atas berarti bendanya di atas gitu ya. Berarti jari-jarinya yang di bawah gitu ya. Ingat itu. Nah, berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat. Oke. Nah, bagaimana ya kalau kalian berkomunikasi pakai HP, telepon gitu ya. Kalian mestinya sudah tahu, yaitu yang menghubungkan kita adalah satelit gitu ya. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi karena adanya satelit. Nah, kalau satelit alami bumi itu ada bulan. Nah, kalau satelit buatan ya satelit untuk komunikasi seperti tadi. Nah, kecepatan orbit satelit itu kenapa kok bisa tetap pada tempatnya? Maka bayangannya bahwa gaya sentripetalnya itu harus sama dengan gaya gravitasinya, gitu ya. Ingat gaya sentripetal kan? Ya, mv kuadrat per r, gitu ya. Kalau dibuat sama, otomatis dia akan berada atau diam di tempat. Ingat gaya hukum Newton pertama, gitu ya. Kalau disubstitusikan maka diperoleh namanya kecepatan orbit
satelit. V orbit sama dengan akar G M per R, atau bisa dirumuskan akar G kecil kali R. Jadi medan gravitasi kali jari-jari gitu ya. Kalau itu kecepatan, nah kadang-kadang satelit itu ada yang lepas gitu ya dari edarnya. Nah, berapa kecepatan maksimum itu satelit akan mengalami lepas gitu ya. Jadi kecepatan minimum yang dilempar agar tidak kembali lagi ke bumi. Nah, namanya kecepatan lepas gitu ya. Nah, kemudian konsep yang lain yang bisa kita pelajari yaitu tentang hukum Kepler gitu ya. Tadi salah satu tokoh yang kita bicarakan adalah Kepler, Johannes Kepler. Ada 3 hukum Newton. Hukum Newton yang pertama itu mengenai garis edar planet gitu ya. Nah, jadi garis edar planet itu menurut Kepler, planet mengelilingi matahari dalam bentuk orbit elips dengan matahari sebagai sumbunya. Salah. Yang kedua, hukum Kepler yang kedua itu dinyatakan bahwa suatu garis khayal gitu ya. Garis khayal itu dimisalkan yang menghubungkan antara matahari dengan planet itu menyapu luasan yang sama dalam selang waktu yang sama gitu ya. Jadi kalau dari A ke B itu waktunya sama dengan dari C ke D, maka luas juringnya gitu ya itu sama. Nah, itu menurut hukum Kepler 2 gitu ya. Jadi asal waktunya sama, pasti luas juringnya sama. Nanti kalau semakin cepat berarti dia berada di dekat gitu ya. Oke, yang terakhir yaitu tentang hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler itu menyamakan antara hukum Newton tentang gerak dan hukum Newton tentang gaya gravitasi gitu ya. Nah, tentang gerak mestinya ya gaya sentripetal gitu ya. Nah, gaya putar gitu ya. Oke, kalau disamakan bisa kalian pelajari atau disubstitusikan seperti ini, maka akan diperoleh sebuah konstanta 4 pi kuadrat per G kali M, itu konstantanya. Nah, gitu ya. Oke, itu kira-kira penjelasan materi tentang hukum gravitasi Newton dari Kang Zainul. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share jika kalian suka pada video ini. Sampai ketemu.